Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kicau mania dimanapun anda berada, khususnya kacer mania ya, kacer mania. Salam dada putih, salam dada hitam dari saya, Bang Kinara. Kita ketemu lagi di channel Kinara Kacer Banyuwangi. Untuk video kali ini saya mau ceritakan sedikit ya, dalam satu frame ini ya, dalam satu frame video ini, alasan kenapa saya muncul di dunia per-YouTubean dengan membahas tema logika rawatan sehat dalam dunia kicau mania, khususnya hitam putih ya. Jadi awal mulanya ini gini Rek, saya buat video ini karena ya ini lebih kepada video kali ini nih ya, sebuah cuitan atau sebuah surat kecil dari saya kepada sebenarnya saya tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah pembenci saya, tidak ya, mungkin masih belum bisa membuka logikanya dengan bijak dan sehat saja, itu kalau menurut saya begitu. Karena setiap orang itu punya masa tersendiri di mana dia ada dalam titik kesadaran, di mana titik sadarnya itu benar-benar sudah sadar pol ya. Jadi wong ini beda-beda Rek, gak bisa dipodok nih ya. Jadi tujuan saya nge-YouTube membuat tema logika itu bukan berarti saya itu seperti halnya contoh misalkan membantah A, B, C, D ya, tidak. Jadi tema logika itu melogikakan semua teori. Nah, jadi logikanya itu begini, kalau teori saya itu begini, rawatan sehat saya begini. Kalau misalkan ada orang tanya berkaitan dengan yang bukan ranah teori saya, ya saya jawab dengan logika teori saya gitu loh. Jadi kalau misalkan setiap video saya itu dianggap yang negatif oleh para jenenge ngono ku rek, haters jenenge ngono ku, ya ngono kuwi lah. Mereka itu kan pikirannya melihat video saya itu, start melihat video itu sudah pikirannya sudah negatif. Jadi ada kalimat positif pun masuknya negatif. Jadi wong iki lek basa Jawa rek, lek cara basa Jawa, menungso iki lek wis elek atine, walaupun ada pesan positif, ada pesan baik, menerimanya juga jelek gitu loh. Padahal menurut definisi saya, paido maido itu nggak pernah ada, bro. Jadi kalaupun kamu dipaido orang, sebenarnya paido maido itu nggak pernah ada. Jadi paido itu kalau memang orang yang objektif, orang yang bijak, sebuah paido ini akan masuk di dalam hidup kita sebagai motivasi, menurut Rek, bukan sebagai nyinyiran hinaan. Karena hidup di dunia ini paido maido, istilah dipaido, istilah maido itu sudah menjadi bumbu hidup, sudah hal biasa, tergantung kitanya saja menerimanya bagaimana gitu loh. Jadi kalau saya misalkan masuk ke ranah logika rawatan sehat dalam dunia kacer ya, khususnya kacer ya, lebih kepada ya memang logikanya begitu. Jadi kalau ada DM atau ada WA, WhatsApp ke saya dengan kata-kata yang nggak enak, pernyataan yang nggak enak, ini sejauh ini kan belum pernah saya share, saya gamblangkan seperti ini kan belum pernah, karena saya itu masih menjaga reputasi seseorang Rek. Ya janganlah karena kita itu, tapi kalau terus-terusan seperti itu ya otomatis ya tak share gitu loh, tak share. Karena ujung-ujungnya saya diblokir loh bro. Sebenarnya kan saya itu simple. Di dalam teori saya, pernyataan-pernyataan saya mengenai misalkan contoh kacerombioan. Loh, saya ini bicara apa adanya bro terkait kacerombioan. Burung ombioan itu nggak bisa instan bro. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, lama. Kalau memang ada yang instan 1 minggu, buktikan saja, datang ke sini, karena di sini juga ada kan penjual-penjual burung ombioan kan banyak juga di sini. Dibuktikan, kita buktikan kalau memang 1 minggu bisa jadi, yo ayo buktikan gitu. Jadi segala sesuatu itu kalau perdebatan itu akan finish, akan berakhir kalau sudah ada buktinya. Kalau belum ada buktinya ya tidak bisa bro, ya terus. Ini kalau dimasukkan ke ranah perdebatan, sebenarnya ini bukan ranahnya, bukan perdebatan. Video-video saya bukan ranah perdebatan, tapi melogikakan sebuah teori yang dimana terlanjur diklaim oleh masyarakat, ngono lho Rek.
Jadi tujuan saya buat YouTube itu ya siti akeh rek, berusaha membuka logika kita semua supaya kita itu ayolah jangan diperumit, jangan dipersulit. Orang merawat burung itu toh pada masanya juga akan enak-enak sendiri. Ya sudah, yang penting rawatan sehat, simple. Kalau udah memang waktunya dia berkicau enak, sehat badannya, nyaman awaknya, nyaman pikirannya, ya dia akan gacor. Jadi nggak usah pakai klaim-klaim yang A B C D E F G gitu. Itu kalau versi saya begitu. Kalau mau ngeklaim terus karena saya ini kan terbuka ini orangnya ya, maksudnya juga nomor-nomor HP saya di Facebook, di YouTube juga kadang saya tampilkan. Lepas iling, kalau ada orang japri ke saya tanya tentang perihal klaim, mereka tanya, "Bang, kacer saya itu begini bang, kira-kira gimana?" Loh, kalau saya nggak begitu, kacer saya tipe begini, kacer saya birahinya begini, emosinya begini. Saya nggak pernah masuk ke ranah itu, karena ya apa ya kan pada faktanya itu semua yang membuat kita menjadi pusing, pusing 7 keliling, akhirnya kan begitu. Dan semua mengenai tantangan-tantangan saya, ya sebenarnya tantangan saya keluar dari mulut saya yaitu karena lelahnya saya gitu loh, karena saya lelah. Ya wajar kan, orang itu kan ya kadang-kadang ada saat dimana dia lelah tidak bisa meredam, ada kalanya dia masih bisa meredam. Jadi saranku buat para orang-orang yang tidak bisa menerima logika saya, ya rata-rata orang yang tidak bisa menerima apa yang saya sampaikan logika saya, yaitu orang-orang yang suka mengklaim saja. Kalau orang-orang yang cara berpikirnya itu bijaksana, cara berpikirnya itu realita, logika, ya pasti menerima. Pasti menerima karena bahasa-bahasa saya ya bahasa-bahasa yang sangat mudah dicerna, yaitu bahasa-bahasa logika gitu. Yang logika saja. Jadi kalau misalkan ujung-ujungnya kan saya itu kalau dijapri orang, misalkan japri orang kok omongannya ndak enak, terus misalkan mencemooh atau apa, atau sekiranya itu tantangan menantang, saya share lokasi, silakan datang, tak share lokasi. Tapi setelah share lokasi, ujung-ujungnya saya diblokir mesti. Diblokir saya chat lagi, saya tunggu. Ini jangankan dunia burung ya, ini tidak hanya dunia burung rek. Saya itu orangnya kalau sudah menyampaikan sesuatu yang hak ya, yang saya bantah, yang saya bicarakan, yang saya logikakan, ini kan segala sesuatu yang sifatnya melampaui batas, mengklaim, terus istilahnya mungkin bisa dianggap kalau dalam dunia yang di akun lama saya mengenai filsafat ya, falsafah official dulu itu sesuatu yang mengkultuskan atau bagaimana, itu kan yang saya patahkan logikanya itu kan hal-hal seperti itu. Intinya hal-hal yang melampaui batas bro, itu yang saya patahkan. Dan itu pun saya mematahkan karena adanya pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, tidak ada yang istilahnya jawil, ya saya nggak akan jawil gitu loh. Jadi makanya kalian sebelum bertanya, sebelum masuk dalam konsep dalam koridor saya lah, misalkan ya dalam ruang lingkup saya, ya kalian pahami dulu saya itu bagaimana, saya itu arahnya gimana, ranahnya seperti apa, supaya tidak salah masuk gitu loh rek. Nanti kalau salah masuk, saya tanggepin dengan logika saya, nah jarine kok ngene, jarine kok ngono, ya ini memang ranah saya seperti ini gitu loh, bukan ranah-ranah yang sifatnya suka mengklaim atau suka melampaui batas, bukan. Ranah saya ranah simpel, ranah logika. Bukan hanya dunia burung saja, ya, dunia-dunia yang dulu-dulu, dunia spiritual, misalkan pas rame-rame nih siapa jenenge Blitar itu dulu, yang sering saya bahas di akun TikTok saya itu dulu, itu juga kan dunia perdukunan, oknum-oknum dukun itu juga sering toh, itu saya bantah gini, saya logikakan begini. Awal mulanya saya membantahnya simpel saja, ini mengenai sugesti semua itu. Tapi ketika saya bantah dengan bab 1 kok saya diserang. Loh, saya itu tipe orang kalau sudah menyampaikan sesuatu yang kok diserang misalkan. Saya itu kan kalau menyampaikan kan step by step, tapi step dasar itu ya udah cukup step dasar saja. Yang penting saya tidak disenggol. Tapi kalau saya disenggol, saya semakin gila malah, semakin menjadi-jadi. Itulah saya. Makanya
kalian itu kalau mau masuk ke ranah saya atau berkomentar, bertanya atau apa itu pahami dulu ranahnya. Kalau tidak, wah itu bisa menjadi bumerang lah, bumerang kita sendiri malah nantinya. Itu kalau versinya begitu. Bahkan dunia perdukunan, ini aku cerita sih, oknum-oknum perdukunan dulu. Sudah berapa kali itu saya tantang. Sudah berapa kali saya tantang, saya suruh datang ke sini. Ada yang pernah saya samperin masalah KKN Desa Penari. Saya suruh bukakan mata gaib itu kayak gimana. Waktu itu saya bawa kru, bawa orang lain supaya membukakan. Kalau misalkan nanti dikira saya dusta, coba orang lain bisa ndak? Ternyata ndak bisa membuktikan. Yang sampai datang ke sini, yang katanya mau nunjukin ilmu kebal, yang katanya mau membuka mata gaib supaya bisa melihat ini, melihat itu. Loh, saya hidup di tempat seperti ini loh, Rek. Itu kalau orang-orang yang datang ke sini itu rata-rata kan mereka semua bilang, "Sampean kok iso ya urip ning ngene iki?" Mereka semua bertanya seperti itu loh. Sampean kalau memang ahli spiritual, bicara ahli spiritual itu harusnya sampean nggak kaget dan tidak heran dengan dunia dan lingkungan seperti ini gitu loh. Karena kalau mau berbicara spiritual sendiri itu kan maknanya dalam, Rek. Karena ini temanya burung, jadi saya tidak bahas spiritual, cuman tak ceritani tok, Rek. Tak ceritain supaya sampean itu bisa mengenal saya lebih dalam, ya. Mengenal saya lebih dalam, ben ngerti. Jadi ketika nyampe ke sini mau pembuktian inilah, pembuktian itulah, ya, semuanya jong semua gitu loh. Jadi kalau bicara dunia saya, cara konsep pola pikir saya, ya saya itu orangnya sangat simpel dan sangat sederhana sekali, Rek. Saya tak duduk ya. Kemarin kan ada sedikit vlog saya ya. Tapi ini kan khusus di frame ini, di video ini. Saya tak ajak jalan-jalan sebentar ya di lingkungan saya. Ini tadi jam piro iki, Mora? Iki mau setengah 12 ya. Setengah 12. Tak tuh Rek. Saya tuh nikmat banget hidup seperti ini, Bro. Jadi dulu itu ya ada orang mau pembuktian ke sini intinya. Loh, saya tuh kalau sudah berbicara sesuatu yang hak, nyali saya ndak ciut sama sekali. Ndak mundur saya. Loh, malah dadi aku. Makanya jangan disenggol. Kalau disenggol malah dadi, malah ndak karu-karuan. Hidup di tempat seperti ini, kalau orang ndak terbiasa, kalau orang penakut, kalau orang pikirannya wis ngalor ngidul, sugestinya yang tidak gak kuat, Rek, ngono lho. Kamen ketika datang ke sini mau pembuktian, mau apa itu. Loh, samurai ku wakeh, Rek. Pembuktian kebal itu jangan cuma dibacok-bacok ning ngene tok ya. Ini tak merambatne sithik, Rek, ya kok ben sampean iki kenal karo aku. Ini lingkungan saya seperti ini, Bro. Biar tahu. Ini rumah saya di sini. Ini rumah kosong, Bro. Ini rumah kosong. Kayak aku duwe tangga ya, Rek. Mbah kae siji tok kae, Rek. Iki kosong, Rek. Iki udan kene, Rek. Nah, kae suarane kali, Ro. Iku pawonku. Iku pintu pawonku. Kosong blong, Rek. Iki tegalan kabeh, Bro. Itu rumahnya mbah tanggoku ya sedulurku tok. Iku jaraknya dari rumah saya kurang lebih adalah 30 meter ini ada. Kayak, Rek, yo. Bro. Terus sedulurku tok gak enek. Itu tetangga itu depan tuh jalan raya tapi depan sana. Nah, kalau di sini ini wis tegalan tok, Rek. Tegalan tok, hutan. Basa kotane hutan. Lek basa kene tegalan. Jadi mereka itu kalau mau pembuktian, mau apa ke saya itu lebih kepada kita kalau bicara segala sesuatu itu ya buktikan, ngono loh. Jangan hanya apa ya? Kalau sudah suka mengklaim, suka menyatakan yang begini, yang begitu itu buktikan. Jadi jangan hanya bicara doang. Kalau bicara doang anakku ya pinter, Rek, ngono lho. Jadi ya apa ya? Sik adudui pembuktian bacok-bacok iki tak critani sampean pembuktian bacok-bacok ya lucu iki lho adudui sik adudui. Ada. Ya. Loh. Ngerti? Samurai itu ya wakil, Rek. Samurai itu ya pakai, Bro, pedang-pedangku samurai ini zaman dahulu kala, Bro. Ya. Ini zaman dahulu kala. Waktu saya masih bujang. Gitu. Bujangku biyen sik durung rabi. Melalang buana di mana-mana. Di Tuban pernah, Lumajang pernah, terus Lamongan pernah, di Pamekasan pernah. Terus di Lombok pernah. Di mana-mana sudah pernah saya masuk ke dunia spiritualnya itu seperti apa dulu itu.
Kan yo yang namanya kita itu, saya itu suka segala sesuatu yang logika, yang filsafat, bukan filsafat sih, lebih kepada ya biar ya intinya tidak mau melampaui batas lah. Jadi saya ingin tahu buktinya seperti apa sebelum saya ibarat kata itu mengimani hal tersebut, meyakini hal tersebut, ngono lho rek. Jadi saya harus tahu buktinya dulu, ngono rek. Ya kan segala sesuatu itu kita kalau bisa itu jangan pernah meyakini sesuatu itu jika wujudnya itu versi katanya, bro. Kita harus buktikan sendiri, kita harus rasakan sendiri. Bagaimana? Kalau memang tidak sesuai faktanya, ya katakanlah yang sebenarnya gitu loh. Jadi supaya tidak ada pembodohan. Makanya dalam dunia burung pun saya tuh tidak mau membodohi orang. Jadi saya itu bicara apa adanya. Lek iso ya iso, lek ora ya ora, lek tahu ya tahu, lek ora tahu ya ora tahu, ngono lho rek. Pernah ngalami ya pernah ngalami, enggak ya enggak. Jadi bukan berarti apa ya? Semua pertanyaan akan pasti saya jawab dan pasti saya bisa. Loh, ya enggak begitu, tidak semua pertanyaan saya bisa gitu. Loh, ini logikanya begitu, bro. Kalau ada orang kok seolah-olah semua pertanyaan dia pasti bisa, dia pasti tahu. Aduh. Aku kalau ada orang-orang kayak gitu itu kadang itu guyu, rek. Itu kalau saya sih seperti itu. Jadi manusia itu punya kapasitas tersendiri, bro. Ada kapasitas tersendiri yang dimana manusia itu taunya dalam hal ini, sebatas ini. Ada batasnya, bro. Ada batasan tersendiri. Itu manusia gitu loh. Jadi nggak ada manusia itu tahu segalanya, itu nggak ada, kecuali itu atas kehendak Allah, rek. Tapi lek ngomong niki kok akhirnya ceramah, rek, dawa akhirnya gitu. Dan mungkin ini sedikit wawasan juga untuk teman-teman ya. Ini saya coba flashback ke pernyataan saya tadi soal kebal-kebal, rek. Ini gak apa-apa ya, tak dawa ini sithik ae iki buat bekale sampean. Bicara ilmu kebal, orang kebal iki kebal gue, sama tak kasih tahu itu semua hoax, bro. Orang kebal itu kalau misalkan nanti takutnya pelanggaran ya. Jadi saya menjaga lah. Jadi intinya gini lah ya. Dulu itu ada orang datang ke sini mau pembuktian ilmu kebal, bro. Dan yang praktek itu tim mereka. Dan korban atau yang dibuat praktek ya pedangnya samurainya harus samurai mereka. Terus orangnya juga harus orang mereka. Wah, ya enggak bisa gitu, bro. Saya tidak goblok. Saya tidak bodoh gitu. Yang dibuat praktek kalau bisa saya aja. Pedang dari saya. Wis tak ungkal, tak asah sampai landep, rek. Enggak berani orangnya. Ya wes, saya yang mukul pakai orangnya sampean. Enggak berani juga. Loh, saya jadikan sasaran wis aku wis gaenen praktek. Gak wani, uangnya sih nak praktek gak wani lah. Terus piye? Ayo. Terus saya coba pertunjukkan lah gimana. Mukulnya gini-gini, bro. Jadi samurai pedang ini mau digini-gini netok. Loh, lek ngene iki ya ora apa-apa, rek. Jenenge wong beleh. Ketaruhan, bukan taruhan, lebih kepada iki mempraktekkan kebal atau enggak itu nemplek. Jret disowek ngene lho, bro. Set jret ya sowek tak jamin. Jadi bukan cuma gini-gini aja, gini-gini aja ya enggak apa-apa, bro. Kecuali samurainya tuh tipis banget ya, tipis dan tajam banget. Digini-gini kan bisa saja sobek, bisa saja masian. Apalagi kalau samurai yang tebel-tebel kayak punya aku itu, lagi diungkal ya kayak iso landep, rek. Kan samurai yang tadi itu kan biasa dipinjam sama masjid, musola pas Idul Adha saja, pas kurban, gawe beleh wedhus. Makanya apa ya, karena sudah pernah mambu getih, tapi bukan getih menungso, getih kewan mau, getih wedhus. Jadi kalau mau praktek-praktek dunia-dunia seperti itu, makanya kan semuanya saya bantah ya, Reo. Semuanya saya bantah dunia-dunia kayak gitu. Terus kalau mau apa ya, menyangkal dari bantahan saya, ya buktikan gitu loh. Jadi jangan hanya membantah. Kalau cuma membantah tok ya apa ya? Jadi kalau mau membantah pernyataan saya itu buktikan dengan bukti, ngono lho, rek. Jadi jangan hanya bantahan saja loh ya apa. Lucu kan akhirnya ngono. Jadi buat teman-teman yang suka melihat video saya, buat yang anggaplah bisa dikatakan mungkin pembenci saya, yang nggak suka sama saya,
daripada menambah beban dosamu, saranku ya mending nggak usah dilihat. Nggak apa-apa kalau melihat, ya kalau bisa dengan kepala dingin, supaya pesan positif itu, logika positif itu bisa masuk, bisa kalian resap, ngono lho rek. Kalau kalian memulai ngeplay video itu sudah dengan pikiran yang kotor, pikiran elek, yo, pesan-pesan baiknya pun juga nggak akan masuk. Isine yo elek tok, ngono lho rek. Karena budale wis elek, dadi yo oleh yo elek, ngono lho rek. Jadi baik dan buruk itu tergantung bagaimana nalar kita, bro. Gitu. Jadi sekali lagi, tujuan saya nge-YouTube, tujuan saya membuat konten ini adalah saya ingin mempermudah semuanya, mencerdaskan semuanya supaya tidak melampaui batas, supaya apa ya? Memahami ranah hakikat bahwa burung itu adalah binatang, kita itu manusia. Jadi jangan suka mengklaim, terus jangan memperibet atau memperumit pemula-pemula dalam merawat burung. Akhirnya seolah-olah mumet, ngurumat manuk iki mumet akhirnya, ngono lho rek. Padahal ngurumat burung tuh simpel, yang penting dirawat. Kalau sudah masanya dia akan enak. Inti sampulnya ngono rek, ngono lho. Cuman kalau untuk memoles gini, memoles teori ini, teori itu ya kan banyak. Cuman jangan mengklaim. Nah, itu yang keliru. Oh, kacer itu hanya ada ini dan itu, dan kacer itu cuma ini dan itu. Enggak boleh. Tidak begitu, Bergusul. Itu kalau versi saya begitu. Jadi sampaikanlah teorimu, sampaikanlah pengalamanmu, ya sesuai dengan kapasitas kita gitu loh. Jangan yang melampaui batas. Kalau melampaui batas, nanti orang-orang yang awam, orang-orang pemula itu bingung, akhirnya begitu. Ya sampaikan ini hanyalah teori saya, kalau cocok ya alhamdulillah, kalau enggak ya berarti belum cocok gitu loh. Jadi jangan sampai kalau diginikan tuh sudah pasti begini, sudah pasti, ya memastikan, itu yang salah, yang kurang tepat tuh di situ. Jadi tujuan saya nge-YouTube sekali lagi supaya kita semua itu bisa berpikir bijak dan sehat dalam dunia kicau mania. Itu intinya. Mengajak Anda semua berlogika. Jadi nggak ada unsur negatif, itu nggak ada. Semuanya positif, tapi negatif sama positif itu tergantung nalar kita masing-masing. Ngono rek. Paham tuh gini rek? Ya wes, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga dengan pernyataan saya ini tadi bisa membuat kita itu tidak melampaui batas dan menyesuaikan dengan kapasitas kita, bro. Kalau kalian itu memang belum bisa menangkap apa yang saya sampaikan, daripada menambah beban dosamu, ya lebih baik jangan dilihat gitu loh. Jangan dilihat. Kalau memang sudah siap ya lihatan, ngono rek ya. Karena apa ya, itu tadi saya hanya mengajak Anda berlogika supaya Anda tidak mumet, yang simpel-simpel saja gitu ya. Ya wes, jika ada salah kata dan khilaf kata dari penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.